Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua. Saya manggilnya Bapak Ibu ya, karena ini kelihatannya meskipun mahasiswa S1 itu kan kalau biasanya kalau saya di UIN Malang itu masih muda-muda. Ini masih muda-muda, tapi biasanya kalau reguler kan lebih muda lagi. Jadi muda yang matang. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk pertama kali ya Bapak Ibu. Dan juga saya juga baru pertama juga bergabung di BCC PAI di IAIN Cirebon. Alhamdulillah hari ini tentu sangat dinanti-nanti oleh Bapak Ibu semuanya untuk perkuliahan di semester 2 ya. Kita di semester 2 ya Bapak Ibu ya. Ya betul Bapak Dosen. Alhamdulillah selawat serta salam yang kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Siang hari ini tentu kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk mengikuti atau melaksanakan proses perkuliahan. Bapak Ibu, tentu kita di pertemuan pertama ini tidak usah materi ya. Nanti kalau langsung materi itu kan kata bahasa orang Jawa itu kan tak elok ya. Jadi kita mungkin hanya perkenalan singkat gitu ya. Dan untuk RPS Bapak Ibu dan juga buku modul sudah saya sampaikan di LMS ya, di portal sudah saya masukkan. Silakan nanti Bapak Ibu membaca. Untuk satu semester ini ya, kita akan berbicara bersama tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib ya Bapak Ibu atau MKU yang harus ditempuh oleh sarjana pendidikan S1. Karena ini adalah mata kuliah wajib, tentu mata kuliah ini sebenarnya sebagai penguatan saja ya, karena tentunya Bapak Ibu dulu dari SD ya, dari SMP SMA sudah mendapatkan mata pelajaran ini ya. Kalau di sekolah kan mata pelajaran, di perguruan tinggi kan mata kuliah. Mata kuliah ini tentu menjadi keharusan ya, karena mata kuliah selain mata kuliah wajib ya juga menjadi mata kuliah pengembang kepribadian. Sehingga harapannya Bapak Ibu sebagai lulusan sarjana pendidikan Islam memiliki jiwa yang nasionalis ya. Tentunya kalau kemarin sudah mempelajari terkait tentang pendidikan Pancasila ya, bagaimana karakter Pancasila. Nah, di pendidikan kewarganegaraan ini bagaimana nanti Bapak Ibu mempelajari terkait bagaimana bentuk-bentuk warga negara ya. Sebagai warga negara kita tentunya memiliki hak ya, dan memiliki kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara tentu menjadi keharusan ya untuk kita dapatkan. Tapi di antara hak dan kewajiban juga ada tanggung jawab. Nah, hal itu akan kita pelajari dalam satu semester ke depan, dan tentu Bapak Ibu bisa menyimak ya dari RPS ya, di setiap pertemuan nanti apa saja materi yang didapatkan itu nanti sudah ada di RPS. Sekarang saya perkenalan dulu ya, sebelum saya lebih jauh mengenal Bapak Ibu. Perkenalkan, saya adalah Khalid Puji Mulyoto. Asli saya sebetulnya adalah Madiun. Kalau asli daerahnya itu Madiun, tapi saya bekerjanya di UIN Malang ya, atau Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Nah, saya sehariannya itu di program studi PPG. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ini ya. Nah, sekarang ini mohon maaf, ini saya juga sedang acara di Jakarta untuk merumuskan PPG tahun 2023. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti
semoga segera lulus ya, dan juga nanti bisa mengikuti ya program pendidikan profesi guru, karena ke depan ya seorang guru itu diakui sebagai profesi guru kalau sudah mengikuti pendidikan profesi. Sekarang ini sedang dibahas, saya sedang di Jakarta membahas tentang pelaksanaan pendidikan profesi guru. Beruntung karena Bapak Ibu di PAI itu selalu mengedepankan perebutan yang besar ya, bahkan infonya tadi itu di bulan Maret nanti akan ada perekrutan besar-besaran untuk menjadi mahasiswa PPG ya. Nah, Bapak Ibu tentu masih belum bisa karena meskipun sudah mengajar ya, Bapak Ibu sudah mengajar di sekolah tapi kan masih belum memiliki ijazah S1 ya. Nah, syaratnya nanti adalah salah satunya adalah memiliki ijazah S1 dan tercatat dalam siaga ya, akun siaga yang ada di sekolah masing-masing. Itu berapa ya, berkaitan PPG Bapak saya jelaskan itu ya, karena memang ini sedang mumpung masih istirahat jadi saya kabur ke kamar hotel dulu mendampingi Bapak Ibu ya. Nah, sebagai pengembang di Prodi PPG Bapak Ibu di Malang, saya juga sebagai kepala unit di multimedia dan entertainment ya, untuk PJJ ini memang sebagai ya wahana saya untuk belajar bagaimana sistem PJJ yang ada di berbagai kampus ya. Karena saya tidak hanya mengajar PJJ di IAIN Cirebon tapi juga mengajar di Universitas Terbuka juga di ya, di PJJ-nya. Itu profesi saya Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang aslinya Malang yang monggo, kalau mungkin ya di kampus di Malang silakan ya. Kalau mungkin ada yang rumahnya Bekasi ini, saya juga ada di Bekasi ini ya. Reuni mau ketemuan ya, ngobrol ngopi-ngopi ya, please ya. Nah, Bapak Ibu mungkin itu perkenalan dari saya ya. Saya ini saya lihat rata-rata dari perkenalan di grup rata-rata ada yang di Jawa ya, ada juga yang di Sumatera ya, ada yang juga di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, lumayan jauh-jauh ya. Ada yang di sini Bapak Ibu sudah jadi guru? Sudah di guru? Sudah ada ya? Mau rata-rata guru ya? Prioritas Pak. Oke, kalau kita perkenalan kalau dari Zoom ini kayaknya nanti jadi rame, maksudnya rame. Tapi semua saling kenal ya Bapak Ibu di sini ya. Alhamdulillah, maksudnya dosen. sudah kemarin sudah semester kemarin sudah satu kelas itu. Iya Pak. Ya, alhamdulillah sudah kenal ya, tentu kayak seperti kalau saya melihat Bapak Ibu ini seperti melihat mahasiswa PPG ya, karena mahasiswa PPG itu juga kuliahnya full online, jadi ketemu itu baru ketika menjelang yudisium ya, jadi baru tahu wajahnya teman-temannya satu kelas tuh baru ketika mau yudisium itu baru ketemu ya, lihat langsung oh ternyata bapak ini ganteng, oh ternyata bapak ini lebih muda ya, itu baru kelihatan atau baru nampak setelah yudisium atau setelah lulus. Karena selama perkuliahan 4 bulan ya, kalau PPG itu cukup 4 bulan Bapak Ibu, mereka tidak pernah ketemu, jadi ketemunya ya seperti ini, zoom saja ya, zoomiah ya, cara zoomiah. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu juga mengalami seperti itu, apa nanti ketika wisuda ya, semoga saja nanti di luring ya, di Cirebon Bapak Ibu bisa ketemu bersama ya. Nah beberapa hal ya, saya izin share screen pertanyaan
Ada yang sudah masuk di websitenya portal IJJ? Sudah Pak dosen. Sudah ya, sudah melihat RPS dan modulnya? Sudah. Sudah ya. Nah, ya, yang sudah saya masukkan baru materi pertemuan minggu ini ya Bapak Ibu, sebagai pemanasan kita. Tentunya nanti Bapak Ibu insya Allah mulai minggu depan akan sudah mulai pertemuan kedua yang nanti di dalamnya sudah ada materi ya. Nah, untuk yang di pertemuan, karena tadi saya logout, jadi keluar lagi. Insya Allah mulai minggu depan sudah ada diskusinya, sudah ada beberapa materi ya yang nanti bisa Ibu pelajari secara mandiri ya, karena nanti kita juga akan bertemu lagi secara tatap muka itu di pertemuan selanjutnya ya. Kalau tidak salah pertemuan 3 kalau tidak 4. Nah, di sini sudah ada beberapa petunjuk ya yang bisa Ibu manfaatkan atau sebelum perkuliahan nanti bisa membaca beberapa materinya. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas tentang pengertian ya ruang lingkup dan juga pengembangan materi dari PPKN tentunya sesuai dengan PAI ya, PPKN PAI-an ya, istilahnya tentang kesesuaian dengan prodi PAI. Nah, di sini kenapa alasan ya pendidikan kewarganegaraan itu harus diajarkan di perguruan tinggi ya, dengan tujuan dan juga nilai-nilai yang nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian di pertemuan yang ketiga ya, kita akan mempelajari tentang etika, tentang keberadaan pendidikan kewarganegaraan yang tentu masih sama ya, tujuannya bagaimana membangun negara depan dari membentuk seorang warga negara tadi. Kemudian di pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari tentang macam-macam undang-undang, proses perundang-undangan, ya, bagaimana sistem hukum yang ada di negara kita, ya, bagaimana kita sebagai seorang warga negara harus patuh kepada undang-undang, sistem perundang-undangan yang ada di negara kita. Kemudian di pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang globalisasi ya, dan identitas nasional. Kalau kita mengetahui memang kita berada di era revolusi industri di mana perkembangan informasi teknologi sangat pesat ya, terkadang secara tanda petik ya mengukurkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana kita nanti akan mempelajari apa saja sih identitas kita sebagai seorang warga negara Indonesia dan bagaimana kita menghadapi serangan globalisasi ini. Kemudian di pertemuan yang ke-6 kita akan mempelajari tentang hakikat dari demokrasi yang dianut dalam pemerintahan kita, negara kita, bagaimana cerminannya, ya, bagaimana nilai-nilai yang ada dalam demokrasi, menjaga demokrasi dalam negara kita. Nah, yang ke-7 nanti kita akan membahas tentang otonomi daerah dan juga desentralisasi. Desentralisasi sekarang negara kita merubah pada konsep sistem pemerintahan dan pusat ke daerah untuk desentralisasi. Kemudian yang ke-8 adalah good clean government, jadi bagaimana pemerintahan yang bersih dan peran kita sebagai seorang warga negara dalam membantu terciptanya ya, peran kita itu sebagai warga negara itu tentu
itu menjadi pengawas ya jalannya pemerintahan, sehingga pemerintahan yang sedang berjalan memerintahkan kita itu juga mengikuti ya, aturan perundang-undangan. Kemudian nanti akan ada UTS, sebetulnya kalau di jadwal sih tidak ada ya, nanti kita lihat berdasarkan jadwal ya apakah ada UTS, tapi kalau saya lihat di skema ya skema itu tidak ada UTS. Semoga saja tidak ada ya. Saya berharapnya Bapak Ibu kuliah kita itu bahagia ya, tidak penuh dengan tugas. Nah, yang ke-10 kita menganalisis tentang hak asasi manusia, karena bagian dari nilai-nilai dari demokrasi yang juga salah satunya adanya hak asasi manusia tadi. Kemudian yang ke-11 kita akan membahas tentang kawasan Nusantara. Nah, negara kita sebagai negara agraris, negara maritim, ya, bagaimana ciri-ciri dan bentuk. Kemudian yang ke-12 kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Bagaimana kita menjaga negara kita, bagaimana peran warga negara dalam undang-undang yang juga diatur untuk melakukan bela negara, juga memperjuangkan bela negara ini dan juga mempertahankan kesatuan dan persatuan kita. Kemudian yang ke-13 kita akan membahas tentang politik strategi nasional, bagaimana perkembangan politik di negara kita dan juga bagaimana keutuhan dari sistem demokrasi dan sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Kemudian yang ke-14 kita akan membahas tentang masyarakat madani. Jadi salah satu tujuan akhir demokrasi dan terwujudnya masyarakat madani, intelektual yang peduli pada negaranya, partisipatif pada negara. Itu adalah harapan dari materi kita. Dan di bagian akhir ada materi tambahan yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Nah, kita tahu bahwa negara kita ini juga salah satu termasuk negara yang memiliki potensi ya, korupsi yang tinggi ya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana kita mencegah korupsi kita ya, kita menunjukkan integritas sikap anti korupsi. Kemudian yang ke-16 bagaimana kita ada ujian akhir semester ya, itu harapannya insya Allah aktif ya, Bapak Ibu rajin mengerjakan diskusi, tugas, insya Allah saya akan memberikan nilai yang terbaik gitu ya. Tidak kalau nanti panas-panasan ya. Yang penting dikerjakan ya, apa saja yang menjadi tagihan dikerjakan sebaik mungkin ya, sebaik mungkin yang bisa dikerjakan. Insya Allah saya akan bahas ya. Nah, itu kurang lebih dari pembelajaran kita. Untuk kontrak perkuliahan tentu sama ya seperti yang lainnya juga, untuk Bapak Ibu bisa memperoleh atau mengikuti ujian akhir semester itu memang persentase dan 70% atau 75% ya, atau 3 kali tidak masuk. Nah, silakan nanti kalau misalnya tidak masuk ya silakan WA ya, nanti itu bisa melakukan presensi di portal ya. Jadi sebenarnya kalau pembelajaran daring itu esensinya adalah bisa belajar kapanpun dimanapun gitu ya. Jadi misalnya tidak bisa belajar pagi gitu ya, tidak bisa belajar siang, bisa belajar malam, itu pun sebaliknya. Jadi kalau misalnya pembelajaran daring ini sebenarnya itu yang penting bisa mengakses, bisa mengerjakan, bisa membaca, memahami materi yang saya berikan, insya Allah saya pasti melakukannya. Jadi saya yakin, saya percaya
karena niat kita di sini adalah belajar bersama, itu kita harus sungguh-sungguh ya, sampai apa yang menjadi niat kita di awal ini menjadi rusak karena ketidakseriusan kita. Jadi Bapak Ibu nanti silakan misalkan, karena nanti rinciannya ada tugas ya, ada materi ya, baik itu berupa artikel ya, berupa PPT, kemudian berupa video yang nanti akan saya berikan untuk Bapak Ibu pelajari. Kemudian nanti akan ada tugas ya, ada diskusi yang harus Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan ya, insya Allah. Tugasnya ada 4 kalau menurut skema yang diberikan dari Prodi ya. Jadi ada 4 tugas, dan kalau diskusi insya Allah nanti setiap pertemuan nanti juga akan ada diskusi untuk mengetahui kedalaman materi yang Ibu pelajari ya. Nah, itu nanti beberapanya materi ya, kalau misalnya nanti tidak paham terkait materi yang ada di portal ini ya, atau di LMS yang saya sediakan, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan ya, bisa menanyakan di grup, bisa WA Japri gitu ya, tentu dengan perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, bukan nanti saya so sibuk gitu, bukan ya. Jadi kalau nanti mau WA saya ya silakan boleh, tapi harus ada misalnya memberikan nama, kemudian asal kampusnya ya. Karena saya kan mengajarnya tidak hanya di BCJ PHI IAIN Cirebon ya, tapi juga ngajar di UT, tapi juga ngajar di UIN ya. Jadi kalau Bapak Ibu WA saya gitu ya, nomornya saya ada di grup juga, jadi Bapak Ibu bisa tanya juga ke ketua kelas. Kalau tahu nomor saya, Bapak Ibu bisa memperkenalkan nama ya, kemudian BCJ PHI IAIN Cirebon, kemudian maksud tujuannya apa. Jadi mohon nanti kalau WA saya bebas ya, jadi bebas, tidak harus pagi misalnya untuk jam kerja, tidak harus mau malam-malam WA juga boleh ya. Saya sudah terbiasa WA masih sampai kadang jam 2, jam 1 malam itu masih WA mahasiswa itu sering ya. Jadi silahkan saja kalau misalnya Ibu mungkin habis sholat tahajud gitu ya, malam-malam ya, atau melakukan ibadah malam ya, khususnya bapak-bapak ini ya, ibadah malam ya. Nah itu bisa misalnya belajar, setelah itu belajar, kemudian nanti ada materi yang tidak dipahami ya silahkan WA saja saya ya, insya Allah nanti akan saya balas. Nah kalau WA saja ya, jangan telepon ya. Kalau maupun telepon ya silahkan disampaikan dulu Pak, izin saya mau telepon ya, karena banyak ya Bapak Ibu yang telepon biasanya saya tidak angkat. Jadi kalau WA insya Allah saya balas ya, meskipun ya, terkadang agak lama karena banyaknya yang WA saya gitu ya. Jadi kalau mahasiswa PPG itu kan satu angkatan tuh 600 orang, jadi saya yang bagian akademik yang sering di WA mahasiswa sekitar 600 orang satu angkatan. Itu satu angkatan satu tahun itu 3 angkatan yang itu berjalannya kadang bersamaan ya. Jadi angkatan 1, angkatan 2 itu berjalan bersama, sehingga kalau 600 kali 2 itu sudah 1.200, belum mahasiswa reguler yang di UIN Malang ya, terkadang 6 kelas itu 30 kali 6 ya, 360 mahasiswa ya, ditambah Bapak Ibu 2 kelas di BCJ ini ya, termasuk yang di UT kadang 4 kelas, jadi kelas saya itu banyak sekali, sehingga kalau PA yang maklum nanti kalau saya balasnya agak lama, tapi insya Allah pasti akan saya balas. Jadi sudah saya sampaikan di awal, yang penting ada perkenalannya ya, sehingga saya tahu oh ini yang mahasiswa BCJ ya, sehingga saya tahu karena saya juga ngajar Pancasila kewarganegaraan juga di kampus tadi ya.
Mungkin itu perkenalannya Bapak Ibu, dan secara personal kemarin juga sudah memperkenalkan gitu ya di grup, dan juga saya sudah baca rata-rata Bapak Ibu juga daerahnya jauh. Semoga niat kita yang belajar selama 1 semester ini bisa berjalan dengan baik ya, bisa berjalan lancar, semoga materi yang ada ini bisa dipahami dengan baik ya. Nah, untuk minggu depan silakan nanti Bapak Ibu mempelajari ya, materi yang saya sediakan di portal akademik ya. Jadi nanti silakan belajar secara mandiri. Nanti ketemu saya lagi, saya cek lagi nanti berapa kali. Seingat saya 4 kali ya, 4 kali pertemuan di luar ini, di luar awal perkuliahan ya. Kita masih ada 4 kali lagi untuk bertemu secara tatap muka. Tapi kalaupun Bapak Ibu ingin ada sesi tambahan, silakan. Saya tidak membatasi hanya 4 kali. Jadi kalau misalnya ingin tetap muka, silakan nanti dikomunikasikan, kita nanti mengatur jadwalnya ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di hari ini ya. Kalau di kuliah saya ya, sebenarnya saya santai ya. Jadi kalaupun esensi, saya hanya menangkap esensinya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin matikan kamera, silahkan, karena tidak semua daerah memiliki jaringan yang lancar. Jadi kalau ingin mematikan kamera tidak salah, jadi tidak wajib menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, apabila tidak bisa mengikuti ya acara tatap muka atau kuliah tatap muka, nanti setiap perkuliahan seperti ini nanti akan saya rekam. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tidak bisa mengikuti, silahkan mengikuti melalui video rekaman. Jadi kalau misalnya tidak bisa, nanti silahkan mengikuti secara rekamannya ya. Rekamannya nanti silahkan ditonton. Nanti insya Allah setiap perkuliahan nanti akan direkam ya, dan saya kirimkan link rekamannya. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak ikut ya secara langsung, tapi menonton rekamannya, maka sudah saya anggap tadi ya, karena sisinya ya sama ya, waktunya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, saya tidak mewajibkan yang bebas, mau pakai kaos ya, silahkan ya, saya tidak mengharuskan harus saja ya, karena saya tidak mengejar, saya mengejar kepahaman Bapak Ibu terkait. Bagi saya lebih penting Bapak Ibu, karena kita memang tidak ketemu langsung ya, beda kalau di kelas. Kalau di kelas ya memang harus menggunakan meja ya, pakaian yang rapi, sopan. Tapi kalau yang penting tidak kaosan ya, tidak singletan ya. Kalau pakai singlet aja, waduh ya, apalagi ibu-ibu nih ya, ya bapak-bapak ini yang senang ya kalau singletan, bahaya. Jadi kalau Bapak Ibu mau santai silahkan, mau sambil makan silahkan, mau sambil minum silahkan ya. Yang penting ketika kita kuliah tatap muka itu Bapak Ibu merasa nyaman belajarnya, merasa menyenangkan. Karena kalau kita belajar menyenangkan, ya ibaratnya kalau kita dulu pacaran itu kan di bawah pohon rindang ya, ditiup angin sepoi-sepoi sama teman spesialnya atau sama pacarnya, itu kan belajarnya tidak ingin selesai. Maka saya ingin kita membangun suasana belajar yang menyenangkan, yang sesuai dengan kondisi atau keadaan dari Bapak Ibu. Mau sambil menggendong anaknya boleh ya, yang penting sambil mengamati ya. Kalau memang tidak paham, tonton lagi rekamannya sehingga Bapak Ibu bisa memahami ya. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan saya tadi ya. Saya mohon izin karena setelah ini langsung masuk ruangan untuk acara pembahasan selanjutnya di PPG bersama Kementerian Agama, sehingga
kita mungkin cukup sekian ya. Selanjutnya Bapak Ibu seperti yang saya katakan, Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri minggu depan. Terima kasih. Kita tutup dukungan kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak dosen. panggilnya jangan panggil Pak Gali gitu aja ya. Terima kasih Pak Gali. Mohon izin dulu ya. Nggih, Pak Gali. Monggo Pak Galis. Screenshot teman-teman. Sudah sehat Pak Cecep? Tidak ada suara ini.